Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hal Target Baik. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video outlook yang kemarin ya. Cuman untuk hari Senin kemarin saya nggak update dikarenakan harus ngisi materi di Zoom ya. Untuk hari ini tanggal 6 sampai dengan besok tanggal 7 Mei 2025. Kalau kita lihatin dari segi fundamental sih sebenarnya kosong ya untuk hari ini ataupun besok. Jadi langsung fokusnya adalah dari segi teknikal aja. Untuk indeks dolar sendiri itu masih flat, masih sideways. Kenaikannya pun masih ke reject di level area resisten pertama weekly, di mana ada harga 100.12 ya. Dan posisi harga saat ini tuh balik lagi ke area zona tengah atau sebagai pivotnya weekly dengan batas atas 99.82 dan batas bawahnya berada di 99.45. Kalau misalkan untuk indeks dolar malam ini ataupun besok kehilangan batas bawah pivot, yang akan menjadi next target selanjutnya berada di area support pertama weekly 99.15 sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya terlebih dahulu. Tetapi kalau dari segi level area SRP ini saya pecah, yang perlu diwaspadai sebelum misalkan untuk indeks dolar lanjut ke dorong ke bawah adalah level area minor terlebih dahulu ya, karena ini range-nya pun masih kategorinya terbatas. Volatility tinggi, kemungkinan nanti waktu menjelang rilis suku bunga daripada FOMC atau Amerika besok hari Kamis dini hari ya, itu yang kemungkinan akan menjadi triggernya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar sendiri, waspadai sebagai level kunci hari ini ataupun besok masih tetap berada di batas bawah pivot 99.45. Kalau kehilangan level area tersebut, dua area yang mesti diwaspadai. Yang pertama adalah level area minor, yang kedua adalah di support pertama weekly kurang lebih di kisaran 99.300, maksimum adalah di 99.15 terlebih dahulu. Tetapi kalaupun ada kenaikan, kuncinya berada di batas atas pivot 99.82. Kalau misalkan hari ini mampu maintain di atas level tersebut, kemungkinan range-nya pun masih terbatas, harga tidak jauh-jauh di antara resisten pertama weekly, kemungkinan masih berada di bawah level area tersebut. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold di minggu ini, harga ini diawali di area support ya, atau masih tetap berada di batas bawah pivot. Kemudian harga ini langsung kuat sekali untuk kenaikannya, dan sentuhan pertama di level area resisten pertama weekly yang ada di sini sempat membuat reaksi, cuman ini reaksinya adalah penerusan harga ya, kurang lebih ada di sini, kemudian di break dan membuat zona demand kembali, dan harga ini langsung ke dorong ke atas. Untuk posisi harga saat ini itu mendekati level area resisten kedua weekly, di mana ada harga 3403 sampai dengan 3408. Tetapi kalau misalkan untuk level area SRP weekly-nya ini saya pecah, sebenarnya untuk gold saat ini itu masih ketahan di level area minornya bagian atas dan belum terkonfirmasi. Dari segi time frame H4-nya, body candle-nya ini masih belum mampu tutup di atasnya 3385 sebagai batasan untuk level minor bagian atas ya. Jadi untuk kunci hari ini, misalkan untuk gold mampu maintain di atasnya 3385, baru ada peluang arahnya adalah di resisten kedua weekly yang bertumpuk dengan resisten punyanya monthly ya. Tetapi kalau misalkan untuk hari ini, meskipun harga ini break, tetapi dari segi body candle-nya sebagai konfirmasi, penutupan H4-nya masih tetap berada di bawahnya 3385. Waspadai misalkan terjadi potensi koreksi. Dari segi time frame kecilnya, zona pantaunya ada di 3353, maksimum adalah di 3328 terlebih dahulu. Di kiri ada zona demand baru ya, yang masih fresh. Tetapi kalau untuk besok ini ternyata balik lagi ekstrim kedorong ke bawah ya, mengingat untuk kenaikan di minggu ini baru 2 hari itu sudah lebih dari 1000 pip. Kalaupun dia mampu maintain di bawahnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, waspadai sebelum gold naik lebih tinggi, ayunan ke bawah menuju zona tengah atau sebagai pivot ini yang perlu diwaspadai. Untuk kesimpulannya dari segi gold,
Level kunci untuk malam ini adalah di 3385 atau zona yang saya blok merah di sini. Misalkan harga mampu break di atas level area tersebut, next target selanjutnya di 3403 sampai dengan 3408. Tetapi kalau misalkan masih aman dari segi time frame kecil, kalaupun ada potensi koreksi, dua level area ini yang menjadi antisipasi untuk malam ini sampai dengan besok. Dari segi harga saat ini ke detect kuat sekali kedorong ke atas untuk gold ya. Jadi masih ada peluang bergerak di atasnya 3400. Waspadai dari segi time frame kecil ya, bisa aja ini nanti koreksi dulu atau dia sideways kecil di area zona yang saya blok merah di sini, baru dia langsung spike ke atas, potensi koreksi setelah harga dari resisten kedua weekly itu tentunya ada ya. Jadi saya lebih prepare kalau misalkan untuk day trade-nya wait and see untuk cari ancang-ancang setup buy, cuman sih akan saya pantau terlebih dahulu di antara dua level area yang ada di sini ya. Tetapi kalau misalkan dia gagal ternyata kedorong ke atas terlebih dahulu, belum mencapai dua level area bagian bawah, ya tidak menutup kemungkinan nanti memanfaatkan koreksi. Misalkan harga sudah sampai di antara 3403 sampai dengan 3408, ya tidak menutup kemungkinan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu. Konteksnya hanya memanfaatkan koreksi sebelum nanti harga di bawah cari ancang-ancang setup buy kembali. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin sebagai zona pantaunya untuk minggu ini, resisten pertama itu berada di 97.100, pivotnya berada di 95.400-an, dan support pertama itu berada di 93.700-an. Harga saat ini itu sudah 3 kali retest di level area support pertama weekly, dan sebagai level kunci bagian bawah adalah di history low minggu yang sebelumnya, ada harga 92.900-an lah kurang lebih ada di sini. Jadi untuk kunci Bitcoin ada dua level area sebagai zona pantau dan kuncinya berada di low minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan untuk rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup swing buy-nya, pantau di antara dua level area yang ada di sini. Sebenarnya untuk saya pribadi juga sudah persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy. Misalkan harga ini nanti kedorong ke bawah dan selama level kunci 92.900-an dari segi daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, kemungkinan swing minggu ini adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy ya. Dan untuk di outlook kemarin, planning buy-nya itu di area support maksimum masih tetap berada di atasnya history low minggu yang sebelumnya. Jadi untuk targetnya, kalaupun dapat di antara support pertama sampai dengan sedikit di atasnya history low minggu yang sebelumnya, TP pertama berada di area resisten pertama weekly 97 ribuan lah. Ini sebagai target untuk swing TP pertama. TP kedua masih ada resisten 99.600 ya. Cuman untuk malam ini yang menjadi antisipasi adalah dua level area bagian bawah di sini. Kalaupun untuk Bitcoin nanti kedorong ke bawah, tetapi dari segi daily close-nya masih belum mampu, body candle-nya tutup di bawah level area tersebut, kemungkinan akan saya tunggu harga mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly, baru swing buy saya itu akan aktif. Jadi untuk Bitcoin sendiri, sementara fokusnya di 92.900-an terlebih dahulu. Untuk support 2 yang berada di 91.200-an sementara saya skip terlebih dahulu. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD open market itu berada di area history low minggu yang sebelumnya, ada sedikit gap dan mendadak ada kenaikan tetapi ketahan di batas bawah pivot. Kemudian harga turun retest kembali di history low yang sebelumnya, aman, harga mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly dan langsung spike ke atas. Cuman untuk saat ini harga ketahan di batas atas pivot, kurang lebih pas untuk level areanya 1.3375 pembulatan lah. Jadi kalaupun untuk GBP USD hari ini dia berhasil maintain di atasnya 1.3375, yang akan menjadi next target selanjutnya adalah di level area resisten pertama weekly 1.3412. Tetapi minimal H4 idealnya adalah daily. Kalau body candle-nya masih belum mampu tutup di atasnya 1.3374, waspadai ini bisa mendadak putar balik ke bawah yang akan menjadi zona pantau selanjutnya. Misalkan ini ke reject 1.3328 terlebih dahulu. Ada kecenderungan memang untuk GBP USD ini potensi mengambil level area resisten 2, tetapi hati-hati mengingat harga ini masih nge-retest di level area 1.3374 sebagai batas atas pivot. Misalkan terkonfirmasi minimal H4-nya mampu tutup di atas level area tersebut, dari segi time frame kecilnya kemungkinan nanti kalau misalkan ada koreksi selama harga itu masih tetap berada di atasnya 1.3328, kemungkinan untuk minggu ini saya akan masuk ke market, planningnya adalah buy dengan targetnya 1.3412
tetapi sebelum FOMC rilis kemungkinan saya akan keluar dari market. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD kenaikannya pun ini juga ketahan di batas atas pivot 1.1365 pembulatan dan mendadak drop. Penurunannya itu masih ketahan di area zona yang saya blok orange. Ada support pertama 1.1291 sampai dengan history low minggu yang sebelumnya 1.12500-an. Harga saat ini tuh masih bermain-main kembali di area 1.1325 sebagai batas bawah pivot. Jadi untuk Euro USD minggu ini kuncinya masih tetap batas atas pivot ini sebagai kunci untuk kenaikan. Selama harga masih belum mampu maintain di atas level area tersebut, sebenarnya untuk Euro USD saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell dari segi targetnya 1.1265 ini yang akan menjadi TP pertamanya. Jadi untuk zona pantau Euro USD 3 level area di sini untuk malam ini sampai dengan besok, dan sebagai level kunci adalah di 1.1365. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya 1.1265. Tetapi kalau untuk hari ini harga mampu maintain, misalkan bergerak ke dorong ke atas, setelah terkonfirmasi body candle tutup minimal H4-nya di atasnya 1.1364, kemungkinan besok saya akan cari ancang-ancang planning buy, tetapi akan saya tunggu koreksinya di antara dua level area, pivot dan batas bawah pivot, dan sebagai targetnya adalah di resisten pertama weekly ada harga 1.1397 atau sebagai psikopress levelnya 1.1400. Kemudian untuk AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD, harga sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya dan ketahan di level area minor zona yang saya blok merah di sini. Ada harga kurang lebihnya itu sekitaran 0.6482 sampai dengan 0.6492 ya, dan mendadak ke reject kembali ke dorong ke bawah. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, harga ini juga masih sideways di antara zona yang saya blok hijau di sini. Dan sebagai level kunci, misalkan untuk AUD/USD malam ini mampu maintain kembali di atasnya 0.64700 pembulatan, baru ada peluang arah resisten ke 2 weekly 0.6500 sebagai psikopress levelnya. Tetapi kalaupun dia daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 0.64700 kembali, misalkan dari segi time frame kecil ternyata kehilangan sebagai level area resisten pertama yang saat ini support zona tengah atau sebagai pivot ini untuk minggu ini masih belum diambil ya. Jadi waspadai, masih ada peluang meskipun saat ini masih di bawah 50%, cuman sih hati-hati aja. Untuk AUD/USD sebagai level kunci, pantau daily close-nya mampu tutup atau tidak di atasnya 0.6468 atau 64700. Kalau misalkan mampu, baru ada peluang melanjutkan perjalanan ke atas 0.65100 ini yang akan menjadi target untuk TP-nya. Tetapi kalau misalkan harga ternyata balik lagi ke bawah, maintain di bawahnya 0.64500, idealnya kalau mau cari ancang-ancang setup buy adalah di antara zona tengah atau sebagai pivot, dan dari segi targetnya maksimum adalah di kisaran resisten pertama weekly 0.600 ini sebagai swing buy-nya ya. Untuk saat ini AUD/USD saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu karena ini masih bermain-main di area zona yang saya blok hijau. Selanjutnya adalah untuk USD/CAD. Pergerakan USD/CAD ini juga masih flat, kenaikannya ini ke reject di batas atas pivot 1.3842 dan harga ini mampu bergerak kembali di bawahnya 1.3809 ya. Kalaupun untuk USD/CAD ini lanjut turun ke bawah, konteksnya ini masih ring areanya adalah sideways, pantau di antara zona yang saya blok hijau bagian bawah, support pertama weekly 1.3782, history low minggu yang sebelumnya 1.37600-an. Untuk planningnya wait and see untuk cari ancang-ancang setup buy, cuman sih saya mau pantau terlebih dahulu mampu atau tidak harga ini sedikit turun ke bawah. Kalau misalkan mampu dan dari segi daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 1.37600, kemungkinan nanti saya akan menunggu konfirmasi pembalikan arah di area support pertama weekly, baru swing buy itu akan aktif. Dari segi targetnya 1.3842, maksimum adalah di resisten pertama weekly 1.38700. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini juga konteksnya masih sideways, kenaikannya ketahan di pivot, penurunannya ketahan di support. Sebagai level kunci untuk kenaikannya berada di batas atas pivot 0.82800. Selama untuk minggu ini harga masih belum mampu maintain di atasnya 0.82800, lupakan dulu area resisten. Baru kalau misalkan sudah terkonfirmasi
0.82800 ini mampu di break, baru ada peluang area resisten ya. Untuk resisten pertama weekly 0.8308. Tetapi saat ini masih bermain-main di antara pivot dan batas bawah pivot. Kalaupun untuk malam ini kehilangan 0.8243 yang akan menjadi zona pantau, gambaran saya itu tidak jauh-jauh, kalaupun ada penurunan masih tetap di area blok orange 0.8214 sampai dengan 0.8190. Cuman sih untuk planning saya lebih ke ancang-ancang setup buy sebelum FOMC rilis suku bunga, tetapi untuk hari ini akan saya pantau mampu atau tidak harga ini kedorong ke bawah. Kalau misalkan tidak mampu ya kemungkinan planning buy saya akan ada di atasnya pivot, tetapi kalau misalkan mampu saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy-nya di kisaran 0.8214 dan dari segi targetnya kurang lebih berada di resisten pertama weekly, maksimum sementara berada di history high minggu yang sebelumnya 0.8332. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen kedorong ke bawah, pivotnya ini sudah di break. Harga saat ini tuh mendekati support pertama weekly. Kunci penurunan lebih lanjut untuk USD Yen adalah di history low minggu yang sebelumnya 142.00. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, kemungkinan akan ekstrim kedorong ke bawah. Next target berada di 140.700-an sampai dengan 600-an lah. Ini targetnya. Misalkan minggu ini kehilangan history low minggu yang sebelumnya 142.00. Tetapi untuk hari ini ataupun besok, selama harga kalaupun ada penurunan maksimum di 142.00 ini belum di break dan ada rejeksi, kemungkinan dari segi time frame kecil akan ada koreksi yang akan menjadi target untuk koreksinya maksimum adalah di area tengah pivot 144.00. Kunci kenaikan lebih lanjut untuk USD Yen, misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di atasnya 144.500, baru ada peluang arah resisten 2, ada harga kurang lebihnya 147.25. Jadi untuk saat ini mengingat harga ini di batas bawah pivot, pantaunya untuk hari ini ataupun sampai dengan besok ada dua level area 142.600 dan 142.00. Kalau misalkan untuk daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 142.00, kemungkinan untuk USD Yen akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy untuk titik entry-nya di antara dua level area yang saya kotakin di sini, tetapi terbatas. Sebelum FOMC rilis, saran saya adalah mending keluar dari market. Misalkan dapat harga planning buy di antara dua level area tersebut, targetnya sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Day trade itu berada di 14345, maksimum adalah di 144.00 ya. Kurang lebih sebagai gambaran saya dari segi gold ataupun dari segi pair forex, termasuk Bitcoin juga untuk hari ini sampai dengan besok. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Volatility minggu ini diperkirakan gede ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.